Halo, selamat malam teman-teman IBW. Ketemu lagi dengan saya, Yohana, dan ini ada dengan Mbak Eka. Halo Mbak Eka, kita sapa dulu teman-teman. Halo Mbak Yo, selamat malam. Apa kabarnya? Sehat? Sehat-sehat. Ya, hari ini cukup padat kita ya. Setelah tadi pagi, jadi tadi pagi IBW sempat tes koneksi untuk acara kita di Jepang. Yeay. Makin jauh aja mainnya. Iya, tanggal 16 kita akan ada acara di Jepang ya teman-teman. Kita ada salah satu speaker alias memperkenalkan tentang IBW kepada publik Jepang dan dunia gitu ya dalam acara Aichi Festival. Ya, bersyukur kita terpilih ya di acara ini. Sekarang kita kemarin kan kita ada acara dengan Super Suara Perawat. Cuma kan kemarin tidak bisa lama karena ada kendala jaringan dan juga ada juga waktunya kadang banyak sekali pertanyaan sehingga kita kelabakan. Nah, malam ini khusus di IBW kita akan mendalami materi ini lagi ya dengan Mbak Eka dan dengan saya. Oke, teman-teman. Kita persilakan dulu Mbak Eka untuk presentasi materi untuk hari ini. Silakan Mbak Eka. Ya, makasih banyak Mbak Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Indonesian Baby Wears, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang telah diagendakan pada malam ini, kita akan berbicara mengenai gendong peke dan gendong modern. Gendong peke itu kan sering sekali dibahas ya, atau mungkin teman-teman yang suka gendong anaknya dengan metode upright, gendong tegak, lalu suka dikomentari baik oleh saudara, oleh tetangga, oleh orang tua, bahwa kita jangan gendong anak kita seperti itu namanya dipekeh, nanti jalannya bisa ngangkang dan sebagainya. Kita coba lihat ya, gendong pekeh itu seperti apa, lalu gendong modern itu seperti apa, kita lihat. Oke, kita lihat gendong pekeh versus gendong modern. Apakah pekeh itu apa ya? Kok sering sekali dibicarakan mengenai pekeh? Anaknya jangan dipekeh, masih bayi, nanti jalan yang ngangkang. Anaknya jangan dipekeh, nanti kakinya melengkung dan sebagainya. Kita bahas. Pertama, gendong pekeh itu posisinya ada di samping atau gendong hip carry. Bahasa baby wearing-nya itu ya, hip carry atau gendong samping. Lalu, kita bisa lihat, ketika dipekeh, kaki anak terbuka mengikuti lebar badan penggendongnya. Dan bisa kita lihat juga, posisi tidak lebih tinggi dari pantatnya. Jadi bisa sejajar, bisa turun posisi lututnya. Maksud posisi kaki itu adalah posisi lututnya ya. Bisa lebih turun, seperti yang digambar ini kan, posisi lututnya ada di bawah dari posisi pantatnya. Lalu, kita bisa lihat lagi. Titik support ketika kita mempekeh anak kita, yaitu ada di satu area badan aja, yaitu pantatnya. Bisa kita lihat ya, ibunya megangin pantat anaknya, mensupport pantat anaknya. Nah, untuk kondisi seperti ini, ketika anak hanya disupport di satu titik, yaitu di area pantat, tentu anak membutuhkan kondisi di mana dia tulang punggungnya sudah kuat untuk bisa menopang badannya secara tegak. Oleh karena itu, memang benar apa yang dikatakan oleh orang tua kita, kalau pekeh itu sebaiknya dilakukan ketika anak sudah bisa duduk sendiri. Duduk sendiri itu yang dimaksud adalah ketika dia bisa duduk dari posisi terlentang ke posisi duduk tanpa kita bantu sama sekali. Kenapa? Karena itu artinya tulang punggung anak sudah benar-benar kuat dan dia bisa menopang seluruh badannya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan apakah itu pekeh. Sekarang kita cari tahu
apakah gendong modern itu. Gendong modern atau gendong upright atau gendong M-shape atau sering kita sebut kalau di IBW itu gendong ergonomis itu seperti apa? Untuk posisi menggendong ergonomis bisa kita lakukan di samping atau disebut dengan hip carry, bisa di depan menghadap badan penggendong atau front facing in, atau gendong di belakang back carry, atau gendong hadap luar front facing out. Lalu kapan kita bisa melakukan gendong ergonomis itu atau gendong upright? Gendong ergonomis bisa kita lakukan sejak bayi baru lahir sampai dengan balita, atau bahasa kerennya dari newborn sampai toddler. Ciri lainnya, ketika digendong, posisi kaki anak terbuka dan menekuk, atau spread squat position, atau sering kita sebut dengan posisi kaki katak. Lalu ciri lainnya, kaki anak ini akan terbuka secara alami, tidak mengikuti lebar badan penggendong atau lebar panel gendongannya. Ketika menggendong upright atau gendong ergonomis, titik support handle ketika kita menggendong anak akan ada pada dua area tubuh anak, yaitu kita akan bisa mensupport di area punggungnya dan pantat bayi. Gambar yang sebelah kanan, ketika kita gendong tanpa menggunakan gendongan seperti inilah, kita sebaiknya mensupport badan anak itu. Ada di area punggung dan ada di area pantat bayi. Ketika memakai gendongan, tentu saja kain gendongan itu akan memberikan support kepada dua area itu. Area punggung dan area pantatnya. Lalu pertanyaan berikutnya, PK itu sama nggak sih dengan gendong ergonomis? Jawabannya bisa sama, bisa juga tidak, tergantung pemahamannya seperti apa, lalu bagaimana posisi menggendongnya, kita lihat. Ketika sama, maka kita bisa melihat ciri-ciri berikut ini. PK itu posisinya pasti di samping, atau kita sebut dengan hip carry. Kita bisa menggendong hip carry ini jika posisi kaki anak terbuka dan menekuk, posisikan lututnya lebih tinggi dari pantatnya. Lalu, hip carry ini, pastikan support badan anak itu kita bisa menopangnya di area punggung dan pantatnya, dan pastikan juga leher. Nah, ini adalah PK dalam baby wearing, atau istilahnya yang sering kita sebut hip carry. Kenapa bisa disebut dengan PK? Ya sebetulnya PK dengan hip carry itu sama aja, tapi kita bisa melakukan beberapa penyesuaian, yaitu dengan seperti tadi, kita bisa menopang badan anak di punggung dan lalu kita juga bisa memposisikan kaki anak atau lututnya lebih tinggi dari pantatnya. Pastikan punggungnya tersupport dengan baik, posisinya ada di samping. Seperti itu. Ini adalah PK yang kalau bahasa kerennya sekarang sudah pakai ilmu menggendong, yaitu dengan gendong hip carry dalam istilah gendong ergonomis itu ya. Lalu kita bisa lihat kenapa PK-PK tradisional itu lebih menyarankan ketika bayi-bayinya sudah mulai besar, tidak pada bayi-bayi kecil yang sekitar usia 4 bulanan yang tidak hanya perlu dan tanya yang kuat, tapi orang tua ketika anak-anak kita sudah mulai besar sekitar di atas usia 6 bulan. Seperti ini alasannya. Untuk di daerah Jawa Barat dan Banten, kebetulan ini foto saya bersama anak saya Hafid. Saya suka melakukan menggendong ini, gendong pekeh tanpa gendongan atau gendong pekeh pakai tangan. Ya pasti saya akan menopang pantat Hafid saja. Saya tidak bisa menopang kedua
kedua titik tumpunya di punggung dan di pantatnya. Jadi anaknya cuma dicangklongin doang di pinggang saya. Lalu saya tahan area pantatnya. Ini tentu saja membutuhkan posisi tulang anak yang memang sudah kuat. Hatinya udah ajak, nggak meleyot-meleyot, dia bisa tegak, bisa mempertahankan posisinya dengan baik, nggak akan kejungkal dan sebagainya. Begini. Nah, untuk di area Pandeglang, Banten, ini pakai gendong. Sehariannya cuma area apa saja. Otomatis, pasti orang tua kita akan menyarankan gendong seperti anak. Tulang punggungnya harus kuat. Kalau orang tua bilang harus bisa duduk dulu, baru boleh gendong pekeh. Nah, lalu kita lihat juga bagaimana untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kurang lebih sama. Tapi di sini kita bisa lihat kain gendongannya sudah mulai ditarik ke atas, support punggungnya ada dua titik support. Yang kedua juga sama, yang ibu sambil menyusui anaknya. Lalu yang sarwenda juga sudah support, hanya ini kakinya kainnya kurang ditarik aja. Memang ya pekeh seperti itu sih, nggak harus selalu kaki atau lututnya itu harus selalu lebih tinggi. Seperti ini. Nah, ini ada di Bali dengan di Lombok. Itu kemarin saya tanya ke teman saya, istilahnya menyang. Kalau di Lombok itu diumbak. Bali dan Lombok ciri khasnya jadi si kainnya, ujung kainnya itu diselipin di pantat anak. Ini tanpa ikatan. Kalau yang tengah ini sama dari Lombok, cuman dia diuwal sama kayak kita di Jawa. Nah ini yang diselipin bisa lebih jelasnya. Sama ya dari ketiga gambar ini, titik support itu ada di area pantat anak saja. Otomatis nih semua orang tuanya megangin punggung anaknya karena memang kain gendongan hanya support di area pantatnya supaya anaknya nggak kejungkel ya otomatis dipegangin. Nah beginilah kenapa pekeh-pekeh di dalam tradisi gendong Indonesia itu lebih menyarankan dilakukan untuk bayi-bayi yang sudah lebih besar, tidak untuk bayi-bayi kecil. Begitu. Ya sebetulnya pekeh itu adalah tradisi menggendong yang dilakukan oleh masyarakat kita. Masyarakat Indonesia itu punya tradisi gendong yang kuat. Makanya orang tua kita tahu bagaimana cara menghandle bayi, bagaimana bisa dilakukan dalam suatu area umur bayi itu tertentu gitu. Ya kita bisa menjelaskan pekeh yang kita lakukan, misalnya hip carry itu, tentu area supportnya ada di dua titik. Kita bisa cara handle bayinya juga sudah lebih baik, begitu kan. Lalu kain gendongan juga udah support punggung bayi dengan baik. Anak sudah bisa dalam postur duduk yang bagus, kakinya juga terbuka menekuk, bisa tangannya juga bisa bergerak bebas, kepala lehernya bisa bergerak bebas. Maka jika poin-poin tersebut terpenuhi, itu bisa dinamakan dengan hip carry. Itu bisa dilakukan ketika bayi leher dan kepalanya sudah mulai kuat sekitar umur 4 bulan ke atas. Begitu. Begitu Mbak Yo. Iya, terima kasih ya Mbak Eka penjelasannya. Nah, kita sapa dulu ini Mbak Eka, ada teman-teman kita Iya, nih. Mbak. Ada dari Banyumas. Iya, terima kasih Mbak Eka untuk Halo. penjelasannya yang sangat jelas sekali. Ya, teman-teman jadi untuk kita ini kan se-Indonesia Mbak Eka. Jadi memang Iya, Mbak. ada orang-orang yang mungkin belum tahu apa sih pekeh. Nah, kita bersyukur ya hari ini Mbak Eka sudah memberi kita beberapa foto untuk referensi sehingga kita tahu bahwa pekeh itu kadang-kadang bahkan itu tidak sama ternyata persepsinya. Ketika saya dan Mbak Eka bicara tentang pekeh, ternyata dua orang ini membayangkan hal yang berbeda. Betul nggak Mbak Eka? Iya, betul. Ternyata tuh begitu.
Makanya waktu kita diskusi juga bisa saja terjadi nggak nyambung, nggak bisa itu pegangin punggungnya. Sementara saya pikir saya, kan itu udah dipegangin ya, gitu. Nah, kenapa? Karena ada dari beda. Coba Mbak di-share lagi Mbak yang dari Jawa Jawa Timur Barat. sama Jawa Barat tadi beda kan? Beda, Kita kasih Mbak. lihat bahwa itu ternyata beda. Iya, Nah, kalau kita biar mengenal teman-teman ya. bener. Ini, kalau di daerah saya PKI itu begini, lebih sering anak cuma digendong pakai tangan, jadi cuma dicangklongin aja di pinggang, terus kita tahan pantatnya. Ya melingkar sih Mbak, ya mungkin ke punggungnya tapi sedikit gitu. Tapi kalau bayi masih 4 bulan kayaknya nggak bisa. Belum pernah saya nyoba dengan 3 anak saya, umur 4 bulan, digendong seperti ini. Pasti anaknya udah kuat punggungnya. Gitu. Nah, kalian Jawa Timur, tadi kayak Jawa Timur kayak gimana tadi? Seperti ini. Ini sudah lebih baik, udah kayak Nah, hip carry 2 gambar ini. betul. Tapi sebenarnya sama juga sih. Titik tekannya, penekanannya memang kalau kita perhatikan itu di pantat. Jadi Iya. peke dalam tradisi kita tradisional, baik dengan cara di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah lain seperti Bali, Lombok gitu ya. Rata-rata memang mereka menekankan pada pantat bayinya ini yang ditekan, didekatkan kepada penggendong. Iya. Ya, secara prinsip dasar, teman-teman pahami dulu prinsip dasarnya ini. Prinsip dasar mindset dari orang tua dari kita itu adalah dekatkan anaknya ke penggendongnya. Nah, kita akan lihat seperti ini ya. Jadi gini. Nah, jadi dia itu sebenarnya ini foto dari Mbak Ingrid. Jadi nah, ini kelihatan ya. Kita lihat nih ya. Jadi bedanya kalau kita menggunakan, saya ambil warnanya biar jelas kelihatan. Oke, nah kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, kalau kita itu gendongan kita yang modern itu rata-rata bentuknya kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ada kelihatan huruf M-nya. Tetapi gendongan tradisional itu dia hanya di sini saja. Dia tekan ini ke badan kita. Ya, gitu. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Mungkin warnanya pakai biru mungkin Mbak, yuk akan lebih jelas. Biru ya, biru lebih biru jelas atau ya. hijau gitu ya. Kalau orange Betul. agak samar sama kainnya. Ya, saya suka warna orange itu apa ya? Aduh, ya ampun gitu. Sama saya gedein deh. Saya gedein bentuknya. Cie. Ini ya keren ya IBW ya. Kita ada ininya, ada gambar-gambarnya kayak ngajar. Nah, kalau kita biasanya kenalnya kan kayak gini nih. Tapi kalau di gendong tradisional umumnya yang kita posisikan, kita tekan tuh di area ini aja. Kenapa? Gitu kan? Karena mereka sudah mengandalkan bahwa asumsi, jadi ini ada asumsi pemikirannya dari orang tua zaman dahulu, yaitu bahwa tulang punggung bayi udah kuat untuk menopang tubuhnya. Jadi ada asumsi ini ya, sebelum orang tua kita menggendong anaknya, dia punya menggendong tegak, dia punya asumsi ini. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah ada asumsi bahwa ketika dia digendong dengan peke itu, tulang punggung ini, ini gerak. Tulang punggung ini bagi dia itu sudah kuat. Sini. Sehingga dia itu tidak perlu menopang punggungnya, asumsi orang tua zaman dahulu itu. Kenapa kok tidak perlu menopang punggungnya? Jadi bagi dia itu seperti ditancepin doang aja ini ke tubuh penggendongnya. Jadi ditahan aja. Kelihatan nggak itu ya? Ntar gedein. Saya gedein ya. Kebalik. Nah, jadi dia disekrupin aja gitu. Jadi seperti orang tua tuh, coba Mbak Eka kasih lihat yang punya Mbak Eka yang dari Jawa Barat tadi ya. Nah ini ya, terima kasih. Yang satunya Mbak yang Jawa. Nah itu. Jadi dia itu di sini, di bagian sini, jadi bagi dia itu ditekenin di sini aja. Jadi dia membayangkan seolah-olah,
Nah, saya upload dulu yang punya Mbak Eka ya. Tunggu dulu. Biar bisa saya coret-coret. Jadi punya Mbak Eka mana? Oh ya ini. Nah, ini. Jadi sama dia dibayangin aja di sini itu biru ya. Ini pakai biru apa orange nih? Biru lagi. Nah, mana ya? Nah, ini kan jadi di sini ini ditekenin di sini aja dia. Jadi ini kebayangin ini kayak ada sekrupnya aja sama dia disekrupin ke badan orang tuanya. Gitu ya. Beda dengan kita kalau misalnya ketika dia gendong MC begini, sebenarnya itu kita itu saya hapus ya. Meletakkan kain di bawah paha. Jadi bukan di ujung ininya, bukan di ujung pantat gitu ya. Nah, saya ambilkan gambar. Jadi ini ada perbedaannya karena itu tadi. Karena adanya asumsi, asumsi bahwa tulang punggungnya ini sudah tegak sehingga hanya perlu dia ini perlu sekrupkan aja ke badan penggendongnya gitu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, teman-teman silakan sampaikan pertanyaannya. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, silakan teman-teman sampaikan dulu pertanyaannya. Mbak Eka masih di mute ya. Iya Mbak. Jangan-jangan Mbak Eka udah ngomong panjang ternyata belum sih. Masih diam. Iya, halo ini teman-teman dari Kendal Baby Wearers, dari Tuban. Halo teman-teman Ya, banyak yang Indonesia. hadir. Silakan sampaikan pertanyaannya sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Ya? Iya, makanya saya bilang kalau gendong anak itu kayak dicangklongin di apa? Ya jadi kayak dicangklongin di pinggang saya kan, terus saya tahan kan tuh anak pakai Ya. panggul kan, tulang pinggul itu Mbak. Ya, jadi ada lagi. Iya, jadi ada pilihannya sebenarnya dia kayak di sini kan. Bentar, saya remove dulu deh. Jadi dia itu pilihannya ada dua. Dia itu mau sebagai sekrup. Jadi kalau sekrup itu berarti kita tekan ininya ke dalamnya. Atau ada juga asumsinya bahwa dia itu seperti mangkok. Jadi di sini dia kasih piring didudukin ke tulang paha kita. Jadi kan kayak gitu kan. Jadi ada dua asumsi ya. Orang tua kita itu memikirkan ada dua asumsi. Tuh kan balik ke orange lagi. Bentar. Dasarnya suka orange ini susah deh. Iya. Nah ini deh. Oke. Nah, ya jadi, terus kan cara handle bayi juga beda ya Mbak Yo ya. Kalau buat apa namanya pakai yang tradisional ini gitu kan. Jadi benar-benar yang pantatnya doang gitu. Benar kan? Support aja. Karena memang itu tadi asumsinya. Asumsi dia itu kan tulangnya sudah cukup kuat. Jadi kan dia bayangannya saya ambilin boneka. Aduh boneka. Nah, jadi ketika anak ini kan dia porno ya bonekanya. Kancingnya ngebuka semua. Ya maaf ya. Lagi dia pakai mainan anakku. Nah, jadi dia asumsinya kan ini kan badannya dia kan. Badannya boneka ini badannya bayi ini kan. Gimana sih? Nah, ini mirror sih kacanya jadi. Nah, jadi dia waktu dia ditekanin gini, gitu kan. Nah, dia mengandalkan ininya sudah bisa menopang sendiri. Jadi kan tubuh kita itu beda sama boneka ini. Tubuh kita itu punya ada tulang di tengah. Tulang inilah yang menjaga postur tubuh kita. Jadi itulah hebatnya manusia. Ketika kita tahan di satu sisi seperti ini, kita tahan cek gini, itu keseluruhan bangunan tubuhnya itu dia sudah menopang. Makanya ini tidak bisa dilakukan di newborn. Karena ketika dilakukan di newborn, nah kalau kita lihat sekarang PK-nya dalam bentuk live-nya ya. Yeah. Nah, ketika dia newborn, nah itu kan dipegang di pantat bawah saja. Itu kan tulangnya belum bisa, yang atas itu kan dia masih lentur tulangnya, maksudnya masih yang apa tuh istilahnya tadi?
Ya, Kurling itu loh, apa, kurling kurling itu ya, menurut sedikit, apa, bahasa Jawanya. Kurling apa itu loh, jadi dia masih memang, karena antar tulangnya belum kaku, jadi mhm, masih tulang rawannya masih banyak, dia turun. Nah, makanya dia tidak bisa menggunakan prinsip sekrup dan tulang itu tadi. Ya, karena kalau kita lihat di Pekeh ini, itu sangat mengandalkan bayinya sudah tulang punggungnya kuat. Itulah sebabnya kenapa pada tradisi Pekeh ini harus mutlak tulang punggungnya sudah kuat. Ya karena mengandalkan tubuh si bayi itu sendiri untuk menopang keseluruhan posturnya, gitu ya. Nah ini ya, ini pakai yang ala tempat saya ini. Nah kalau dikit, kemudian kita mengenal namanya hip carry. Nah ketika kita kenal hip carry ini, nah ini anaknya, nah ini dia loncat-loncatan, dia senang sebenarnya kan. Tradisi kita menyenangkan sebenarnya ya. Kemudian kita mengenal hip carry. Nah, ketika hip carry ini masuk ke Indonesia, istilahnya bukan caranya. Hip carry ini kita jadi tahu, oh iya ya, ternyata hip carry ini perlu juga nih untuk, saya copy. Untuk diperbaiki. Jadi pekeh kita ini perlu juga ini diperbaiki gitu kan. Oh, jadi gambarnya kok hilang. Jadi tadinya itu kan ada, dia tadinya di sini. Di sini. Nah, ketika dengan perbaikan tradisi, jadinya di sini. Nah, ini ada kekuatan yang baru. Jadi ada kekuatan, kalau sebelumnya di nomor 1 ini, kelihatan nggak Mbak Eka? Halo? mute, Oh iya. di mute. Sorry Oh, di mute. oh iya. Asalnya kan titik tumpunya ada di dekat leher untuk kain gendongannya. Betul. Lalu dengan teknik baby wearing yang baru, hip carry itu kita geser si titik tumpunya di area bahu, tulang bahu agak luar ya. Ya, di Tuh. bagian puncak lengan ini Ya, ya. bahunya. Ya, betul. Nah, itu sebenarnya perbaikan. Jadi perbaikan tradisi. Jadi apakah kita tetap bisa gendong pekeh ala ini? Bisa. Cuman kita geser saja dengan metode yang baru yang kita kenal sekarang. Metode apa Mbak Eka? Pakai Metode slip knot, slip knot atau flat pakai rib. flat rib, ya. Ya, pakai flat rib gitu kan. Nah, kita kan jadi tahu nih bahwa ada tradisi, perbaikan tradisi istilahnya kan. Nah, Iya, jadi kita betul. jadi teman-teman jangan alergi mengatakan bahwa oh, saya nggak mau lagi gendong pakai zaman dulu. Enggak, sama aja orang di luar negeri juga gendong kayak begitu. Hanya saja mereka memperbaiki, nah ini ya, jadi dia memperbaiki posenya gitu. Iya, Nah kayak betul. gini. Oke. Disempurnakan Nah itulah caranya. artinya bukan berarti tradisi kita jelek, tidak. Dan kita pun sebagai orang tua harus punya mindset untuk berpikir ya, untuk berpikir memperbaiki apa yang kita ketahui. Jadi tidak alergi lagi bahwa ilmu yang baru itu pasti 100% baik atau ilmu yang lama terus dibuang, enggak. Tetapi terjadi transformasi pemikiran. Jadi terjadi transformasi pikiran sehingga kita menjadi lebih baik hari ini. Iya, Gitu. Itu betul. prinsip di IBW ya, teman-teman. Jadi kita tidak menghapus salah satu, tetapi kita memahami sebenarnya bedanya apaan sih gitu kan. Dari Iya, dua sama hip carry yang kita kenal di ilmu baby wearing gitu kan ya, Mbak. Ya, padahal kan sama-sama tuh dua-duanya posisinya di samping gitu. iya, sama-sama hip carry-nya gitu kan. Nah, Iya, silakan betul. teman-teman yang mau bertanya, silakan. Nah, ini ya iklan dulu. Oke. Iklannya sudah. Oke, silakan yang mau bertanya. Nah, ya Mbak Eka silakan kalau ada yang mau Iya. ditambahkan dulu. Iya, Mbak. Jadi yang saya perhatikan kalau dulu kan kita
paham gitu kan, orang tuh kalau handle bayi yang masih kecil itu kan pasti pakai 2 tangan kan. Iya, Yang satu itu support area dari leher sampai ke punggungnya. Yang satu kita support area pantatnya gitu kan. Ketika anak sudah besar, mulai besar, cara ambil anaknya pun beda gitu kan Mbak Yo. iya. Kalau anak sudah bisa duduk kan tinggal diambil dari ketiaknya aja kan gitu. Kalau kayak tadi Nah, cuman gitu kan. Ketika heeh. anak sudah mulai bisa duduk atau misalnya anaknya udah mulai agak besar dikit, lehernya udah kuat, dia udah tengkurap dan sebagainya, itu pasti caranya berbeda. Ada tahapan-tahapan kita yang kalau kita perhatikan sekarang, kita pikir gitu. Kalau saya sih suka kayak gitu ya. Kemarin ketika saya cari beberapa foto untuk gendong PKH ini, saya kan lihat bagaimana orang Indonesia itu menghandle bayi-bayinya gitu kan. Oh, wajar sih ketika orang tua, oh ini hati-hati ini nanti keceklak dan sebagainya. Karena ketika gendong upright itu kan orang tua tuh pasti ngambilnya dari segi ketiak aja tuh diambil satu, pasti titik supportnya tuh di satu tempat. Kalau nggak di punggung, ya istilahnya kan kalau ketiak kan nyangga bagian atas ya. Kalau nggak Iya, heeh. support di pantatnya gitu kan. Sementara Heeh. Halo? Keputus. yang salah yang sebetulnya nggak boleh gendongnya itu, tetapi orang tua itu lebih khawatir kalau misalnya cucunya kenapa-napa, tulangnya kesleo atau kecengklak gitu kan lehernya gitu, kalau kata orang Sunda Iya. takut kecengklak dan sebagainya. Iya, karena Jadi gendongnya dia begini kan. ketakutan-ketakutan seperti itu sih. Ya Iya, nah gitu Mbak Yo. iya, karena dia habit-nya. Jadi kita harus memahami bahwa PK ini ada kaitannya dengan tradisi ya. Jadi tidak semata-mata sekedar di textbook, tetapi orang tua kita karena punya tradisi. Dia kalau nggak tahan pantat saja, dia tahan ini saja. Jadi dia angkat ini gitu kan, anakku gitu Ya, kan. Ini untung ini bukan bayi sungguhan ya. Oh itu ada anakku di pojokan tuh ada anakku. Halo anakku. Ternyata ada anakku yang udah besar di situ. Nah, jadi ya. kita itu memegang bayi ini mempengaruhi pemikirannya. Kenapa kok jangan digendong tegak begini? Karena orang tua kita tidak memahami ada loh teknik menggendong dengan dua ini dipegang gitu kan. Betul. Sementara kan di ilmu baby wearing yang kita pelajari, support punggung itu penting gitu kan. Iya, Sementara betul. orang tua kan gendong, ya angkat aja kalau misalnya mau dipeke gitu kan. Atau bayinya udah mulai gede tuh pasti cuma satu titik gitu. Ada pertanyaan Mbak Yo. Persamaan peke dan modern atau hip care itu apa? Sudah dibahas tadi sebetulnya. Jadi sama-sama gendong hip carry, sebetulnya PK itu adalah tradisi gendong samping. Lalu dengan kita belajar ilmu baby wearing, kita bisa memperbaiki salah satunya titik tumpu ketika kita menggendong, asalnya dekat leher menjadi di puncak bahu kita, gitu kan, puncak lengan. Iya, betul. Anda bisa memperbaiki posisi duduk anak, kita bisa memperbaiki nantinya letak kakinya. Kalau misalnya kita sering bilang tentang gendong 5 bintang, yaitu posisi gendong 5 bintangnya walaupun hip carry tetap bisa tercapai. Begitu ya Mbak Yoya. Iya, betul. Jadi teman-teman perlu memahami persamaannya apa. Ini sama-sama menggendong. Cuman yang satu ini digendong oleh orang Indonesia. Jadi dia punya istilah pekeh. Nah, dia nggak tahu bahasa Inggris. Nah, orang Inggris sama nggak tahu bahasa Jawa. Dia taunya hip carry. This is hip carry kata dia gitu. Kalau kita iki lo pekeh, ini iki pekeh. Nah, ini adalah masalah bahasa ya, teman-teman ya. Jadi persamaannya bahasa. Cuma perbedaannya yang kedua adalah nah yang satu ini ya ini ada warna biru di sini ya di gambar saya ini. Yang satu ini dia itu menggendongnya dia taruh di titik tumpunya di dekat leher. Nah yang kedua dia kayaknya tumpukan di leher nggak enak deh. Sama dia didorong lah ke ujung
di puncak lengan atas. Ternyata lebih enak, lebih balance. Ada kaitannya dengan jungkat-jungkit sebenarnya. Maksudnya artinya bukan jungkat-jungkit, dengan distribusi beban pada tubuh. Iya. Jadi prinsip tuas, prinsip itu ada, memang ada ilmunya ya teman-temannya. Itu bukan asal. Jadi mereka memang memahami, memang orang luar negeri ini dia memahami. Tapi asalnya sama, asalnya dari tradisi. Jadi mereka juga punya tradisi, kita punya tradisi. Mereka menamakan tradisi dia hip carry dan juga sudah di-upgrade dengan ilmu. Jadi mereka sudah di-upgrade dengan ilmu. Lah pekeh kita itu tradisional lah. Kalau kita upgrade lagi dengan kita juga samain, kita spread kainnya juga ya jadi sama, betul nggak Mbak Eka? Jadi sama juga kan gitu. Artinya Ya, pekeh yang sama-sama keren juga gitu. sih. Pekeh yang modern gitu ya. Iya, betul. Iya, terus kalau Oke, kita teman-teman. perbaiki cara gendong kita itu posisi badan kita lebih baik ya Mbak Yo ya, postur tubuh penggendong lebih baik. Oh iya ya, betul. Dengan Coba lihat tadi ya Mbak Eka. asalnya agak-agak miring. Iya. Nah Biasanya kalau ini saya gendong coba pekeh lihat itu nih. posisi saya pasti miring sebelah. Ini aja kelihatan kan bahu saya Nah, udah iya miring betul begini. betul betul. Nah, Kelihatan di saya itu. inilah ya itu tadi karena prinsip tuasnya itu tadi. Jadi ada prinsipnya itu tadi menyebabkan kita itu tubuh kita secara alami itu kan dia bikin balance. Jadi kan kayak gini ya, sebentar ya Ya. saya kasih lihat. Nah, dia bikin balance. Nah, karena di sini tuh ada pusat tubuhnya. Jadi waktu dia tubuh di sini kan. Nah, di sini ada pusat tubuh. Nah, dia itu mau balance kiri dan kanan ini pokoknya dia mau balance. Nah, itu yang membuat tubuh kita secara alami itu melakukan itu tadi, melakukan menyeimbangkan tubuh begitu. Dengan menyeimbangkan tubuh ini maka dicapai balance. Nah, seperti ini ya. Kita akan lihat sedikit satu video. Famous ancient Greek once said, Nah, "Give me a place to stand and I shall move the earth." Ini ada ilmuwan ya. Wizard claiming to perform impossible. Jadi ada ilmuwan ini dari Yunani zaman dahulu ya. Dia itu pengen memindahkan barang yang berat. Oh, ternyata nggak usah diangkat. Kalau dulunya kan orang diangkat tuh kalau bawa beban yang berat, nah akhirnya dia bongkok kan. Nah, dia ini punya akal. Nggak usah diangkat, ini aja. Di apa? Di jungkat-jungkit. Nah, Iya. kalau kita sekarang taunya jungkat-jungkit. Nah, sama dia bikin. Nah, ini kan dia bikin kan. Nah, dia main jungkat-jungkit kan. Dia tahu, oh kalau bebannya sama enak nih. Saya bisa ngangkat benda yang berat. Nah, suatu kali terjadi. Bebannya lebih berat dari dia. Oh. Lah kok beratnya lebih berat dari dia. Gimana caranya biar ngangkat? Nah, dia sondongkan tubuhnya ke belakang. Akhirnya dia bisa angkat bebannya. Sama dengan tubuh kita. Jadi ketika tubuh kita itu merasa bebannya terlalu berat, kita condongkan ke arah yang menjauhi beban, menjauhi pusat tubuh. Itu tadi ya. Nah, ini tadi tubuh kita itu tadi. Nah, jadi dia ini sebenarnya dia ini prinsip jungkat-jungkit juga. Jadi di sini ini sebenarnya ada jungkat-jungkit di sini. Sebentar, saya pilih warna lagi. Oke. Ini kan berat tubuh. Ini berat tubuh si bayi. Nah, dia kalau ini dia di sini, jadi berat tubuhnya ini seharusnya balance di sini. Nah, gitu ya. Karena ini pusat tubuh kita di sini. Nah, mengerti ya teman-teman? Jadi ketika jadi secara otomatis tubuh kita itu membuat balance sehingga itu bisa nyaman karena itu ada pusat tubuh kita di mana dan kita menyesuaikan. Itu sebabnya. Nah, ini kan anak ini coba kita perhatikan yang di sebelah kanan ya. Yang di sebelah kanan ini bisa lebih balance. Kenapa? Karena ini kan ibunya posisinya dia lebih ganti warna lagi. Nah, ini kan makanya anaknya dideketin ke sini. Sehingga huruf Y-nya dia kecil. Pusat tubuhnya dia.
Nah, makanya kecenderungan orang zaman dahulu mendekatkan anaknya itu tadi. Jadi anaknya didorong sedekat mungkin, tidak segelandot kalau zaman yang gendong modern. Kalau gendong modern ini kan tubuhnya, jarak tubuh bayinya bisa jauh. Ini kan. Nah, di sini ya, ini tubuh. Iya. Dan postur tubuh penggendongnya juga lebih baik. Lebih baik, tapi anaknya bisa jauh. Anaknya bisa menjauh dari tubuh penggendong. Iya. Kenapa? Kenapa kok bisa menjauh dari? Makanya kan kalau posisi seperti ini itu makin baik ketika kita gendong modern. Posisi ini semakin baik karena itu tadi, jarak antara, ini kok belum tak nyalain. Karena jaraknya ini, nah inilah. Ini ke tubuh penggendongnya itu makin baik. Nah, gitu ya. Nah, ini. Jadi dia pusat tubuh ini, semakin dekat pusat tubuhnya ini, dia akan semakin balance-nya bagus. Nah, makanya kalau gendong hadap depan, kalau teman-teman ini gendong hadap depan, sepanjang ini, nah coba, ini pusat tubuhnya kan jadinya di sini. Kalau anaknya sandar begini, bisa nyaman untuk penggendong. Tapi kalau anaknya nyungsep ke depan, itu akan tidak nyaman. Jadi ini prinsip dasar hukum fisika. Ini prinsip dasar hukum fisika bahwa beban itu semakin jauh dari kita, semakin jauh dari pusat tubuh, semakin jauh dari pusat gravitasi, itu bebannya jadi semakin berat. Karena itulah tadi di yang dijungkat-jungkit tadi, dia menjauhkan badannya ke belakang supaya seimbang. Supaya seimbang antara bebannya dia dengan bebannya ini apa, si gajah yang berat ya, apa hewan apa tadi yang berat itu ya. Iya. Ya, makanya ketika kita gendong front facing out kan kita berusaha supaya tubuh anak itu mendekat ke tubuh penggendong ya, tidak menjauhi tubuh kita. Karena kalau misalnya posisi anak itu semakin ke depan, otomatis punggung kita tuh semakin melengkung karena nahan. Betul. Nah, akhirnya yang sering kita bilang, kok saya gendong hadap depan tuh sakit pinggang, sakit punggung, karena memang postur kita tidak baik, karena anaknya menjauhi tubuh penggendong. Makanya kita misalnya pakai hip seat, ketika FFO atau facing in, kita kan kalau ada space antara tubuh anak dengan penggendong, kita reposisi, kita dekatkan tubuh anak itu ke tubuh kita, supaya anak posturnya bagus, duduk dengan baik, dan kita pun posturnya bisa sangat baik gitu kan, jadi nyaman semuanya. Iya, betul. Di sini kita bisa lihat kan, ketika semakin anak ini menjauh, jadi kan ini kan, nah jangan lupa ini juga memberi beban pada kita. Banget. Jadi ini, nah bebannya kan ini di sini, nah ini kan di sini, sama tulang kita di sini. Bayangkan semakin besar jangkauan badan ini, semakin berat lah itu buat kita. Jadi bebannya itu tidak cuma yang bagian atas. Kalau kita lihat ini ya. Ini ya. Nah, ini kaki ini itu juga beban. Nah, padahal tulang kita di sini, bayangkan. Nah, mana ini? Nah, di sini. Nah. Semakin berat nggak? Semakin berat. Makanya lebih efektif kalau menggendong itu, kita harus tahu secara prinsip dasar matematikanya tadi itu, semakin prinsip dasar fisikanya tadi, bahwa ternyata ketika bayinya ini, nah ini ya, ini posturnya Mbak Marta, ini posturnya dia kelihatan paling nyaman kan di posisi yang ini. Yang satu. Iya betul, posisi yang satu ini. Karena di CC kok gak iso gambar aku. Makin kesini punggungnya semakin melengkung. Nah, dia makin kesini dia sebenarnya stres ini, dia diminta foto ini. Dia habis foto ini dia pegel-pegel ini. Ini foto sama saya seharian. Nah, ini bagus kenapa? Karena ini semakin mendekat. Nah, ini kan. Nah, kita lihat ya kan. Nah, begitu pula posisi ini. Kenapa kita perlu mereposisi anak ketika menggendong dalam gendongan ini? Karena ini prinsip dasar tentang pusat tubuh.
Jadi kita bisa memilih ya dalam arti menggendong ini apakah kita akan berperilaku seperti ini ya, ditahan di bagian sini saja, ditahan di bagian sini atau pilihan kedua, pilihan ketiga ada juga yang disebut dengan ditahan pada bagian paha. Ini ya, hijau-hijau ya. Nah, kalau ada kan lagi yang di bagian sini. Kita kainnya di sini. Nah, menahan di bagian paha. Ya. Contohnya apa kalau menahan di bawah bagian paha di sini ini? Nah, ini kan tangan yang ini tuh kan menahan kan bagian paha. Kelihatan enggak? Kok banyak coret-coret ini ya? Nah, ini kan jadi ketika kita menahan anak itu ada kita menahan di dua macam. Ya, ntar saya kasih lihat. Bentar ya, saya hapus. Nah, jadi ini kan dia ditahan di sini nih. Ditahan di sini, di bagian bawah ini. Dia tidak ditahan di pantat. Perhatikan bahwa dia tidak ditahan di pantat. Jadi ada beberapa metode dia itu ditahannya sebenarnya tidak di sini ya, tidak di sini, tapi dia di bawah paha. Gendongan sling itu sebenarnya dia menahannya di sini. Kemudian punggungnya ditarik mendekat ke penggendong. Nah, sini. Paham ya? Gitu. Jadi sebenarnya dia kombinasi metode ini. Metode pantatnya yang ditahan. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman. Ya, belum ada pertanyaan? Seru ya, tapi ya. Lagi belajar jadi itu. Banyak coret-coretannya. Hari ini kita berpikir agak luas ya, teman-teman. Berpikir agak advance atau berpikir agak lebih dalam dari kebiasaan kita bicara tentang kain saja, tentang selendang, tentang bagaimana mengikatnya, gimana menariknya. Tapi hari ini kita belajar tentang prinsip dasar. Jadi sebenarnya orang tua kita itu mempunyai kebijaksanaan yang cukup tinggi tentang bagaimana mengangkat bayinya dan bagaimana menjaganya supaya aman. Jadi dia dekatkan ke tubuhnya, dia tahu bahwa di bawah 6 bulan itu tulang bayi belum kuat, kita harus kasih jempol. Kita kasih applause pada orang tua kita dengan tradisi PK-nya yang bijak gitu ya. Nah, ya, betul. Makanya kita digendong pakai metode zaman dulu sehat-sehat aja kan Mbak Yo. Iya betul. Karena orang tua punya pengetahuan itu. Ada kebijaksanaan di dalam tradisi. Ada pemahaman dan ada latar belakang kenapa dia berpikir seperti itu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan saja. Kenapa? Karena asumsinya beda. Jadi asumsi dari orang tua kita beda dengan asumsi kita. Kebiasaan mengangkat bayinya berbeda. Nah, pengetahuannya berbeda. Jadi kita jembatanin antara gendong paket dan gendong modern. Kita tahu bahwa ada persamaannya. Dua-duanya untuk kebaikan anak kita, gitu ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika kita bicara kata modern, berarti kita memilih diri kita untuk upgrade pikiran kita. Kita mau naik kelas, tambah pikiran. Jadi pikirannya ditambah. Apa yang kita bicarakan hari ini bisa saja menjadi tradisional di masa depan. Ketika ada ilmu yang baru masuk, gitu ya. Jadi tradisional dan modern itu adalah bicara tentang pemikiran. Apakah pemikiran kita bertumbuh lebih baik, gitu ya. Jadi seperti tadi, hal sederhana seperti tadinya cuma di sini memindahkan beban dari sini, ini tradisional. Ketika kita pindah ke sini, sudah jadi modern, gitu. Jadi tradisional dan modern adalah bicara tentang pemikiran kita. Apakah kalian siap untuk jadi warga IBW yang modern, berpikiran luas, dan siap untuk ngajarin yang lain, gitu ya, ajarin yang lain supaya bijak juga dalam menyikapi bagaimana sih menggendong yang tepat untuk anak. Bagaimana Mbak Eka? Ya, betul Mbak Yo. Ya seperti tadi lah, kalau kita misalnya hanya belajar dari satu sisi saja ya, gendong modern saja, kita tidak akan tahu bagaimana
orang tua kita punya pemikiran yang sangat baik tentang cara handle bayi, bagaimana tahapan-tahapan yang mereka lakukan. Ketika misalnya orang, ya kita bacalah di grup ya Mbak Yo ya, teman-teman bilang, wah anak kita nggak boleh dipakai dan sebagainya. Lalu ketika saya cari foto-foto itu cari foto-foto nggak mudah ya, apalagi yang Bali itu saya sampai sama teman saya sama Mbak Foni itu juling mata itu nyariin di Instagram, di Google nggak nemu, di Pinterest nggak nemu. Pokoknya saya ingin betul-betul bahwa ini tuh tradisi gendong gitu. Terus saya bandingkan dengan kebetulan yang Lombok itu kan foto baru gitu kan. Sampai ada juga teman dari Mataram Baby Wears itu kirim foto ke saya. Dari adminnya, saya minta ke adminnya kirim foto ke saya, kirim video juga. Oh, ya wajar Mbak, kenapa nggak boleh pekehnya ini gitu kan, diumbaknya ini nggak boleh dilakukan sebelum anak bisa duduk. Lah ditopangnya pantatnya aja gitu. Terus saya nanya, kalau bayinya baru lahir gendongnya gini nggak? Enggak Mbak Eka, gendongnya cradle, cuman teknik celipin si kainnya sama. Oh ya betul, memang karena cradle kan butuh buat ditopang di dua titik tumpu itu kan, di dua badan itu. Makanya ya wajar sih kalau kayak gini, cara gendongnya saya juga nggak berani gitu. Ketika anak baru leher sama kepalanya kuat, saya pasti akan melakukan itu ketika anak benar-benar punya tulang punggung yang sangat kuat, dia nggak akan goyang dikit pun ketika saya cuma topang di satu titik tumpu. Ya, begitulah kita perlu membuka mata dan pikiran kita. Yuk cari kenapa sih orang tua tuh nggak boleh kita gendong seperti ini. Oh mungkin cara handle-nya yang orang tua belum tahu. Selama ini saya kan tidak banyak bicara mengenai gendong baby wearing ini yang baru ini ya, baby wears ini dengan orang tua, tapi saya langsung praktek. Jadi orang tua tuh melihat bagaimana cara saya mengangkat anak saya, memakaikan gendongannya dan sebagainya, sampai akhirnya oh beda ya, cara megang anaknya beda ya. Oh ternyata bisa dilakukan bayi baru lahir ya. Terus orang tua tanya, ini aman lehernya? Kan gitu ya, aman. Perlu disupport lagi dan sebagainya, nggak akan kecengklak. Kalau orang Sunda tuh pasti takutnya kecengklak di lehernya gitu Mbak Yo, takut ngedengklak gitu. Iya, Kalau orang betul. Sunda lebih ke situ gitu ya. Awas hati-hati kecengklak lehernya, karena memang kan kalau leher bayi ya masih melayat-layat gitu kan. Nah, beda daerah, beda titik fokus untuk masalah gendong ini. Jujur saya ketika ketemu di baby wearing ini, di IBW ini baru tahu pekeh. Kalau orang Sunda sih nggak apa ya, maksudnya pokoknya gendongnya gitu aja gitu, nggak dibilang pekeh gitu. Tapi oh saya tahu, memang kalau gendong di samping seperti itu butuh tulang punggung anak yang memang sudah sangat kuat. Dan kita bisa lihat untuk teman-teman, kebetulan kan saya sering ke rumah sakit, bagaimana teman-teman yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, mereka tidak belajar ilmu baby wearing, tahu cara handle anak-anaknya. Ketika anaknya belum kuat tulang punggungnya, ada yang tetap gendong cradle, ada yang kalau sudah kuat mereka mau gendong upright, seperti itu. Ya, kebetulan beberapa teman bertanya, Mama Hafid, gendong biar nyaman gimana? Karena saya suka pakai SSC kan untuk waktu itu pergi, karena saya pergi berdua, depan gendong Hafid, belakang gendong ransel gitu. Kayaknya nyaman dan sebagainya. Akhirnya disitulah media saya untuk memberi sedikit ilmu baby wearing kepada teman-teman saya. Akhirnya mereka yang anak-anaknya sudah bisa gendong tegak, bisa gendong lebih nyaman lagi dan tidak mengeluh, aduh anakku tambah berat, aduh pinggangku sakit, aduh punggungku sakit. Itu sih menyenangkannya Mbak Yo, ketika kita bisa belajar. Oke, ada satu dari kebijakan pekeh ini yang perlu kita pelajarin juga dari tradisional ini. Ada satu hal, orang tua kita nggak pernah gendong dengan cekik anaknya. Tolong ya, ini kita perlu untuk diperhatiin ya, karena beberapa kali ini ada banyak foto yang itu tekanannya di leher. Jadi kita perlu sama sekali memperhatikan, karena ini penting menyangkut keamanan, karena tulang leher itu kan menopang keseluruhan bangunan tubuh ya. Jadi ini kita perlu perhatikan, kita belajar dari. Jadi ini kan keseluruhan tubuh ini itu tuh ditopang mulai dari kepala ini, leher ini sampai dan bawah ini itu ada tulangnya. Jadi ini kan tulangnya kan.
Nah, ini kan tulangnya. Nah, ini kan tulangnya kan. Lah, jadi ini tuh suatu bangunan, suatu struktur yang Tuhan ciptakan. Ini itu, jadi yang pertama kekuatannya yang di sini nih. Kekuatannya yang ini. Sorry. Kekuatannya di sini. Terus dia menopang ini. Dari sini kemudian yang ini yang berat ini ditopang sini. Ya, gitu ya. Jadi topangnya seperti itu. Nah, tetapi jadi yang perlu ditopang itu sebenarnya ini dan ini. Ya. Jangan sampai salah ya teman-teman. Jangan ditopangnya di ininya di sini. Maaf ini agak duluan saya selipkan sebelum kita akhiri acara hari ini karena ini saya tidak approve beberapa postingan yang foto menggendongnya posisinya seperti ini. Jadi buat yang tidak di-approve karena memang posisinya cukup membahayakan sehingga tidak di-approve. Nah, teman-teman pastikan untuk tidak menahan di sini karena orang tua kita bahkan ketika cradle, jadi ketika dia digendong cradle seperti ini, itu pun ditahannya sebenarnya menahan yang ini. Coba perhatikan ya. Ditahannya itu yang di sini. Sorry, kok nggak muncul. Nah, ini. Jadi ini dari sini, tahannya di sini, di sini dan di sini. Ini tuh lehernya tetap di sini. Jadi lehernya itu enggak jadi tangan kita di tengah leher, enggak. Sama dengan kejadian di sini ini, yang sebenarnya si telapak tangan orang tua kita itu menggendongnya di sini dan di punggung ini, gitu ya. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan. Sama sekali, jadi sama sekali orang tua kita zaman dulu tidak pernah menggendongnya di sini. Nah ini nggak ada di sini, ini ditahan di sini tuh nggak ada. Jadi pastikan menopangnya. Perhatikan ini ya, pastikan menopangnya di sini dan di sini. Kalau ada ini di sini, ini salah. Oke? Iya, betul. Iya, betul yang tadi Mbak Yo sampaikan kalau leher itu adalah ya bisa dibilang pusat ya dari tulang gitu kan. Ya pusat seperti dari saraf-saraf. Ya dari saraf-sarafnya ya Mbak Yo ya. Bahaya. Makanya kan ketika misalnya kita sering lihat ya kalau teman-teman kasih bantalan leher terlalu besar, kita sering koreksi. Tolong bantalan lehernya jangan terlalu besar karena kalau terlalu besar bisa menekan area saraf leher anak itu. Malah anak bukannya nyaman, tidak nyaman. Walaupun bayi newborn gitu kan, tetap dia harus bisa meregulasi leher dan kepalanya dengan baik. Bukan harus gini gitu. Ya kita bayangkan kalau kita ditekan area leher kan pasti bukannya diam ya, malah ngedengkak gitu. Iya, dan, betul. Ya, berdasarkan pengalaman pribadi ketika saya terganggu saraf leher, keluhan yang saya rasakan sekarang adalah leher, bahu, punggung, dan sampai ke pinggang. Itu tidak menyenangkan. Jadi bukan bohong gitu ya, ketika area saraf leher terganggu, tulang belakang pun akan ikut terganggu. Jadi ayo kita perbaiki cara gendong kita, support leher pun bukan berarti anak tidak bebas bergerak, tertekan area saraf-saraf lehernya, begitu. Oke, Tri, kita sudah lewat dari jamnya live-nya hari ini. Terima kasih untuk kehadiran teman. Iya, asik kita mereka. Iya, maaf ya, tadi ada yang terakhir perlu kita tambahkan karena tadi mengingat bahwa ini cukup krusial dan beberapa kali muncul di postingan di grup dan kita mungkin tidak sempat membalas satu persatu. Jadi lewat live ini kita sampaikan supaya teman-teman bisa paham karena ada visualnya kan daripada kalau di komentar saja. Jadi teman-teman pastikan minggu depan, jadi tiap 2 minggu kita akan ada acara seperti ini. Jadi kalau minggu depan ada kelas kolektif, jadi di hari Selasa minggu depan ada kelas kolektif lagi, kelas kolektif gratis karena ada sponsornya. Jadi teman-teman tunggu bisa ikut, kuotanya 100 orang, jadi 100 orang silakan ikut. Dan kita akan adakan live juga di hari Selasa minggu depan. Ketemu lagi dengan, Selasa malam jam segini ya, 7:30. Ketemu lagi dengan saya Yohana dan dengan Mbak Eka. Iya, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Lain kali siapin pertanyaan boleh ya. Jadi biar boleh bisa nanya kok boleh. iya, biar bisa
terpuaskan Ya. pertanyaannya. Iya, daripada nanyanya di WA kadang kita udah ngantuk, udah nggak bisa ada visualnya gitu. Ya, terus kalau di WA capek ngetik. Iya betul. Ini kita tinggal angkat-angkat bayinya gitu ya. Ya, Oke. betul. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Dah. Dah.